Halo semuanya, pernah kepikiran nggak soal kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita setiap hari? Yap, kita lagi ngomongin soal magnet dan gaya magnetnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak kalian bertanya-tanya kok bisa sih jarum kompas itu selalu nunjuk ke arah utara? Atau kenapa pintu kulkas bisa nutup klik gitu aja? Apa ya rahasia di baliknya? Jawabannya ternyata simpel banget, cuma satu kata, magnetisme. Dan ya, itulah kekuatan super yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi sebetulnya magnet itu apa sih? Gampangnya gini, magnet itu benda yang bisa narik logam-logam tertentu. Nah, kenapa tertentu? Kenapa cuma besi sama baja, tapi tembaga atau aluminium nggak nempel? Rahasianya tuh ada di level atomnya. Coba bayangin, di dalam sebatang besi itu ada jutaan magnet super duper kecil. Awalnya mereka semua hadapnya acak-acakan, tapi pas kita aktifin, wush, semuanya langsung baris rapi. Dan dari situlah muncul kekuatan magnet yang bisa kita rasain. Nah ini dia, salah satu sifatnya yang paling dasar, paling fundamental. Setiap magnet, mau segede gaban atau sekecil semut, pasti punya dua ujung yang beda. Anggap aja kayak punya dua kepribadian gitu, yang kita sebut kutub utara dan kutub selatan. Aturan mainnya juga penting banget nih. Gini, kutub yang sama, misalnya utara ketemu utara, pasti bakal tolak-menolak, saling ngejauh. Tapi, coba deh deketin kutub yang beda. Utara sama selatan. Mereka bakal langsung nempel, tarik-menarik dengan kuat. Simpel kan? Oke, aturan dasarnya udah kita pegang. Sekarang yuk kita kenalan sama pemain-pemainnya. Soalnya magnet itu ternyata bentuk dan ukurannya macam-macam banget loh. Ini nih beberapa jenis yang paling sering kita temuin. Ada magnet batang yang kayaknya udah jadi langganan di lab sekolah ya kan? Terus ada magnet ladam yang bentuknya kayak huruf U, kekuatannya fokus banget di kedua ujungnya. Nah, di dalam kompas ada magnet jarum, kecil tapi sensitif banget. Dan yang paling canggih, nih, elektromagnet. Ini magnet super yang bisa kita on-offin sesuka hati. Cuma modal aliran listrik keren banget. Nah, bagian paling kerennya nih, ternyata magnet itu nggak cuma ditemukan gitu aja di alam. Kita bisa bikin sendiri. Gimana caranya? Gampang kok, ada 3 cara simpel. Cara pertama, digosok. Ambil magnet, terus gosokin ke sebatang besi. Tapi ingat, harus searah dan berulang-ulang. Ini kayak kita lagi nyeruh magnet-magnet kecil di dalam besi itu buat baris yang rapi. Cara kedua, induksi. Ini lebih gampang lagi, tinggal deketin aja benda dari besi ke magnet yang kuat. Nanti sifat magnetnya bakal nular sementara. Dan yang paling asik, nih pakai arus listrik. Lilitin aja paku pakai kawat, terus sambungin ke baterai. Dan jereng-jereng, jadi deh elektromagnet buatan sendiri. 3 cara beda, tapi intinya sama, ngubah benda biasa jadi punya kekuatan magnet. Oke, dari tadi kita ngomongin magnet yang bisa kita pegang. Sekarang, siap-siap, kita bakal bahas magnet paling besar yang kita tahu, yang sebenarnya ada persis di bawah kaki kita sekarang. Yap, benar banget. Kalian nggak salah dengar, planet kita ini, Bumi, sebenarnya adalah magnet raksasa. Inti bumi yang isinya besi cair itu terus berputar, dan itulah yang menciptakan medan magnet super besar yang nyelimutin kita semua. Dan medan magnet raksasa ini tugasnya vital banget loh. Ada 2. Pertama, dia jadi perisai kita. Perisai tak kasat mata yang lindungin kita dari partikel-partikel berbahaya dari luar angkasa. Kedua, dialah yang ngasih kita arah. Gara-gara dia, jarum kompas jadi selalu nunjuk ke utara. Dan itu udah ngebantu manusia buat navigasi dari zaman dulu banget. Nah, setelah kita ngerti prinsip dasarnya, coba deh kita lihat sekeliling kita. Soalnya, tanpa kita sadari, magnetisme ini kerja diem-diem di banyak banget teknologi yang kita pakai tiap hari. Contoh paling simpel, pintu kulkas. Ya kan? Itu loh, segel magnet yang bikin pintu kulkas nutup plek dengan rapat. Sederhana, tapi gara-gara itu, makanan kita jadi tetap segar. Suka dengerin musik? Nah, kita harus berterima kasih sama magnet. Soalnya di dalam setiap speaker atau earphone, ada magnet yang kerja bareng kumparan listrik. Interaksi mereka inilah yang ngehasilin getaran, dan getaran itulah yang jadi suara musik favorit kita. Pernah lihat sepeda ontel yang lampunya nyala pas digoes? Makin kenceng goesnya, makin terang lampunya. Nah, itu kerjaan dinamo. Di dalamnya ada magnet yang mutar, ngubah energi gerak kita jadi listrik. Keren kan? Kayak punya pembangkit listrik mini sendiri. Dan di dunia medis, ini lebih gila lagi. Mesin MRI itu pakai magnet super duper kuat. Saking kuatnya, dokter bisa ngintip ke dalam tubuh kita dengan detail yang luar biasa, tanpa perlu operasi sama sekali.
ini benar-benar teknologi magnet yang mengubah dunia kedokteran. Jadi, kalau kita pikir-pikir lagi, dari hal sepele kayak pintu kulkas sampai hal sepenting perisai planet kita, magnetisme itu nyata banget perannya. Ini bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi benar-benar sebuah petualangan buat ngertiin kekuatan tak kasat mata yang ngebentuk dunia kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Kita udah tahu kan betapa pentingnya peran medan magnet bumi sebagai pelindung dan penunjuk arah kita. Sekarang, coba bayangin, apa jadinya ya kalau medan magnet itu tiba-tiba hilang? Kira-kira apa yang bakal terjadi sama kehidupan di planet ini? Coba deh dipikirin.